Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini, saya akan membuat sebuah laporan PDF, atau Excel, menggunakan, software iReport 5.6. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama yang harus kita siapkan pertama, yaitu software iReport 5.6. Jika belum terdapat software-nya, kita bisa mendownload di halaman. Nah, di sini udah ada source-nya untuk mendownload. Kita bisa buka di sini. Silakan pilih. Saya menggunakan iReport 5.6. Akan tetapi software ini membutuhkan sebuah Java JDK. Jadi jika belum terinstall JDK, maka kita harus menginstal JDK-nya dahulu. Nah, di sini bisa kita membuka halaman oracle.com. Nah, di sini udah tersedia versi 17 dan 18. Sekarang kita lihat apakah komputer saya sudah terinstall Java. Kita bisa ketik Java -v, Java minus version. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Java version 1.8. Berarti komputer saya sudah terinstall Java. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buka iReport-nya. Nah, ini udah terinstall, maka muncul seperti ini iReport. Kemudian kita buat template baru, file, new. Kita misalkan template-nya dengan format A4. Kita klik, kita open this template. Kita bikin namanya misalkan laporan penjualan. Di sini location di mana tempat file akan kita save. Oke, kita bikin misalkan taruh di D. Kita bikin folder baru, contoh laporan. Nah, kita bikin di sini contoh laporan. Kita taruh sini, kita save. Nah, nanti file yang akan terbentuk ada di contoh laporan penjualan dengan format tipe filenya JRXML. Jika sudah, kita klik next. Oke, kita finish. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, jangan lupa untuk menghubungkan laporan dengan database-nya. Kita bikin koneksi database-nya dahulu. Ini ada logo ikon database. Kita klik reports data source. Nah, di sini jika belum ada, kita new. Karena koneksinya menggunakan MySQL, maka kita pakai database JDBC connection. Kita next. Kita bikin misalkan laporan laporan 212 Maret misalkan. Oke, di sini kita pilih yang MySQL. Kemudian konfigurasi koneksi database-nya, karena MySQL di komputer saya ini menggunakan port 3305, maka di sini kita bikin 3305. Nah, di sini nama database-nya kita lihat di sini database-nya kita pakai
DB212 Mart Palembang. DB212 Mart Palembang. Nah, di sini untuk koneksinya menggunakan user root dengan password QE123. Kita save, kita tes dulu apakah berhasil untuk koneksi ke database. Oke, jika muncul pesan seperti ini, connection test successful, berarti sudah benar koneksinya. Kita oke, kemudian kita save. Oke, kemudian kita checklist sebagai default connectionnya, kita oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke database. Nah, di sini kita akan membuat sebuah store prosedur untuk menampilkan data-data yang akan ditampilkan di reportnya. Oke, kita klik kanan, create new store prosedur. Nah, di sini saya menggunakan tools Heidi SQL sebagai SQL Manager. Nanti itu bisa disesuaikan dengan komputer masing-masing, apakah bisa menggunakan SQLiok atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan Heidi SQL. Oke, langsung saja kita bikin nama store prosedurnya, misalkan laporan penjualan. Oke, di sini kita bikin query-nya, select all from. Nah, di sini untuk laporan penjualannya, tabelnya yaitu customer other header, customer, kita aliaskan sebagai A. Nah, di sini misalkan field apa aja akan kita tampilkan, misalkan A.id, kemudian A titik. Nah, di sini udah disediakan tanggal, jam. Oke, di sini kan format tanggal, kita bikin formatnya date format. D M Y, aliasnya sebagai tanggal. Kemudian di sini A, kode sebagai nomor transaksi. Kemudian kita ambil customer A, di sini ada ID member sebagai customer, tetapi di sini yang nampil adalah ID-nya. Maka kita joinkan dahulu dengan tabel member. Di sini ada member, member. Oke, left join member, aliasnya B, di mana B titik ID sama dengan A titik ID member. Nah, di sini kita bisa panggil sebagai customer B titik nama. Di sini ada first name, last name, berarti kita gabungkan, misalkan concat first name B titik last name sebagai customer. Ya, di sini salah. Kemudian akan kita tampilkan total penjualannya. Di sini total sebagai total penjualan, kita bikin total jumlah, kemudian di sini ada quantity
total quantity sebagai quantity. Oke, sebagai contoh kita akan menampilkan field ID, tanggal, nomor transaksi, customer, jumlah, sama quantity. Jika udah kita save. Nah, sekarang kita coba jalankan store procedure. Apakah berhasil? Oke, sudah muncul di sini store prosedurnya. Kemudian setelah itu kita kembali ke iReport, kemudian kita masukkan dulu store procedure itu ke dalam report kita. Ini ada klik di sini, ikon seperti panah seperti ini, kita klik. Nah, di sini kita masukkan store procedure yang di sini, call laporan penjualan. Kita masuk sini, call laporan penjualan. Nah, jika dia berhasil, maka di bawahnya akan muncul semua field-field yang perlu ditampilkan sesuai dengan output dari store procedure yang sudah kita bikin. Oke, lanjut. Lanjut. Di sini kita oke. Nah, di sini saatnya kita mendesain laporannya ingin bagaimana. Oke, kita desain dulu laporannya. Kalau saya ini title-nya saya tutup, saya mulai dari kolom header. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menampilkan palette di sini, view, editor, sebentar, view, sini, Windows. Windows. Di sini ada palette, kita klik palette. Nah, di sini. Sekarang kita bikin judul, misalkan di sini pakai text field. Kita bikin judul di sini. Nah, kita klik edit expression. Ini kita bikin judul. Jangan lupa karena ini text field, kita pakai dalam kutip ya, sebagai string. Kita judulnya laporan penjualan. Apply. Kita bikin center, kita huruf besar. Oke, kemudian kolom-kolomnya kita tambahkan. Di sini nama, tanggal, kemudian kita bikin lagi di sini kode transaksi, kode TRX, kemudian customer, pelanggan, kita judulnya pelanggan misalkan, pelanggan, kemudian quantity beli, kemudian jumlah, oke. Oke, selanjutnya kita rapikan dahulu biar bagus. Ini pelanggannya agak kita lebarkan. Nah, sekarang kita blok, kita boldkan, kita tambah ke tengah, kemudian kita kasih garis. Di sini kita tambahkan garis, misalkan 1. Oke, kemudian
ini kita tambahkan garis di sini 1. Oke, selanjutnya kita copy aja dari yang atas. Ini kita blok, kita copy, kita masukkan ke dalam kolom detail. Nah, di sini. Tetapi nanti isinya kita ganti tanggal, kita klik kanan, edit expression, kita ganti dengan field yang sudah ditampilkan dari store procedure tadi. Misalkan kolom tanggal kita isi dengan tanggal, kode transaksi kita masukkan dengan nomor transaksi, ini customer, kita masukkan dengan customer, kemudian quantity beli kita masukkan dengan quantity, kemudian jumlah kita masukkan dengan jumlah. Oke, selanjutnya agar lebih rapi, ini kita taruh di kiri, ini tanggal tetap center, ini center, ini kita taruh di kanan, dua ini. Oke, kemudian karena ini number, kita tambahkan format pemisah koma. Ini kita bikin sebagai double karena dia number, huruf, angka, maka kita kasih double. Kemudian patternnya, polanya, nah di sini kita decimal places, kita nggak usah kasih desimal karena angkanya bulat, kita kasih separator 1000. Oke, jika udah kita klik OK, kemudian kita save. Sekarang kita coba jalankan dengan kita klik preview. Nah, ini laporannya muncul di sini. Kita rapikan sedikit lagi, misalkan yang ini jangan huruf tebal, ini kita matikan. Kemudian ini kanannya kita kasih jarak, misalkan right-nya, paddingnya kita kasih 5 biar tidak rapat. Kemudian ini juga kirinya kita kasih 5 biar tidak rapat. Oke, kita save, kita preview. Nah, seperti ini tampilan laporannya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah parameter. Jadi nanti kita akan menampilkan laporan berdasarkan tanggal yang dipilih. Jadi di sini kita bikin parameter, misalkan new klik kanan, add parameter. Di sini kita klik parameter 1. Misalkan namanya kita rubah date from. Kemudian kita bikin satu lagi, add parameter, namanya to date. Maaf, ini saya ganti, jangan date from, jadi from date aja biar nyesuaiin yang di bawahnya, from date. Oke, nah selanjutnya kita sudah ada dua parameter ini, kita kembali ke HDSQL ini, kita modifikasi lagi laporan penjualannya. Karena kita akan menampilkan berdasarkan tanggal tertentu, di sini kita tambahkan parameter. Di sini kita buat parameternya P from date. From date ini sebagai varchar aja. Kemudian kita bikin lagi P to date. Di sini juga varchar. Oke, kemudian kita tambahkan di sini filter dengan where.
di sini ada tanggal jam, A titik tanggal jam between. Nah, di sini kita kasih tambah between. Between-nya P from date and P to date. Kita save. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini karena dia menggunakan parameter, kita tambahkan parameter di sini. Misalkan kita akan menampilkan tanggal 10 sampai tanggal 12. Di sini kita bisa buat parameter P from date-nya 201 08, ini 10. Kemudian to date-nya 201 08, ini 12. Jadi ini ngikutin format format asli dari tabel ini. Di sini kan karena dia harus karena date time, maka format parameternya harus menyesuaikan seperti ini. Tahun, bulan, tanggal. Oke, sekarang kita coba jalankan. Run. Nah, ini muncul beberapa laporan. Oke, sekarang kita urutkan berdasarkan tanggal jam terbaru. Jadi di sini kita modifikasi lagi order by tanggal jam. Karena urutan yang paling baru di atas, maka kita tambahkan ini descending. Oke, kita save, kemudian kita coba jalankan. Seperti ini. Nah, nanti tanggal yang 11 paling atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan. Nah, di sini kita buka lagi ini logo panah ini. Nah, di sini kalau kita read-nya dia error karena harus membutuhkan parameter. Di sini kita masukkan parameter from date, kemudian kita tambahkan to date. Nah, kemudian kita read, oke, udah muncul. Oke, maka sekarang kita jalankan. Nah, ini kita masukkan 2010801, to date-nya 202108 sampai tanggal 10 misalkan. Tanggal 11. Oke. Nah, ternyata yang muncul ada tanggal. Kita coba lagi, misalkan sebentar, di sini datanya 10/11. Oke. 08 2021 10 2011. Oke. 10 sebentar, kita coba lagi di sini. From date. Berarti ini oke, Mas. Ini 12. Tidak ada. Bentar. Ini from date-nya 10, to date-nya 12. Oke. Nah, di sini berarti between antara tanggal 10 sampai antara tanggal 10 dan tanggal 12, maka yang diambil dari tanggal 10 karena di sini nggak ada tanggal 12, maka
12-nya nggak diambil. Oke, demikian. Oke, langsung sekarang kita lanjut. Kemudian kita akan menambahkan di sini sebuah judul biar lebih jelas, maka kita tambahkan judul di sini. Copy, paste. Nah, di sini periode, kita tambahkan periode. Di sini kita klik kanan, edit expression. Di sini periode. Kita ambil parameter from date, periode. Di sini kita tambahkan plus sampai dengan to date. Oke, nah kita coba lagi. Preview. Oke. Nah, di sini ada periode 2001, 2000. Nah, sekarang kalau misalkan formatnya kurang tidak sesuai, maka kita bisa membuat modifikasi di store prosedurnya. Jadi misalkan seperti ini, berarti kita bisa tambahkan seperti ini, date format. Kita copy aja dari yang di sini, date format. Di sini parameternya p from date, aliasnya from date. Kemudian kita copy lagi di sini, to date. Di sini aliasnya sebagai to date. Oke, kita save. Kemudian kita coba jalankan di sini. Nah, di sini udah muncul from date to date. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Kita edit expression. Di sini kita ganti, jangan menggunakan parameter tetapi menggunakan field. Sebentar, ini belum di refresh, jadi harus di refresh dulu. Di sini kita refresh. Nah, muncul fieldnya, kita oke. Kemudian kita klik kanan, edit expression. Kemudian di sini ada parameter fields, kita ambil yang field from date. Kemudian ini kita ganti juga to date, apply, kita save, kita preview. Oke. Nah, nanti seperti ini. Formatnya tanggal, bulan, tahun. Baik, oke. Sekarang kita akan menambahkan summary. Summary untuk quantity dan jumlah. Nah, di sini kita bikin variabel, kolom variabel. Kita add variabel, kita ganti namanya total quantity. Nah, di sini kita ganti sebagai double. Kemudian calculatingnya sebagai sum. Variable expressionnya. Jadi kolom yang mau dijumlah quantity. Oke. Ya, ini kita tidak mereset berdasarkan grup. Oke. Jadi semua nanti akan dijumlah. Kemudian yang kedua, total jumlah. Total jumlah. Di sini kita bikin sum, double, kemudian calculatingnya sebagai summary, variable expressionnya kita masukkan jumlah. Oke, kemudian kita ambil yang di sini, kita copy, kita klik kanan, copy, kita masukkan di kolom footer, kita paste, kemudian kita ganti di sini edit expressionnya sebagai variabel untuk total quantity. Kemudian di sini juga kita edit expression
variabelnya total jumlah, kita apply. Nah, ini kita rapikan dulu. Ini kita huruf besarkan. Di sini kita klik kanan, kita tambah garis di sini 1. Oke. Oke, sekarang kita coba preview. Nah, di sini dia tampilnya di bawah sini. Sekarang gimana caranya untuk biar nempel sini? Oke, sekarang kita klik kanan di sini, kita buat sebuah add report group. Misalkan kita bikin report group name-nya header. Misalkan report group penjualan aja. Nah, penjualan. Kita expression-nya di grup berdasarkan apa, kita tidak perlu menggrup berdasarkan ini, cuman kita bikin aja di sini angka 1. Dan next, header-nya nggak perlu, grup aja, kita finish. Oke, nah ini kita pindahkan di atasnya. Oke, ini kita tutup. Oke, kita save, kita preview. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian gimana nih caranya untuk mengekspor ke Excel? Kita coba di sini klik kanan, tidak bisa di sini, sebentar. Kita klik ini save. Di sini ada pilihannya, misalkan pengen menge-save sebagai PDF. Kita klik PDF, kita masuk di sini, misalkan di D, contoh laporan. Nah, misalkan laporan, nama filenya laporan penjualan .pdf. Kita save. Nah, kita lihat hasilnya. C, D, contoh laporan. Nah, ini ada laporan PDF. Nah, munculnya sama seperti yang ada di iReport. Kemudian kita ingin nge-save ke Excel. Ini ada logo disket. Kita save. Kita sebagai ini single sheet atau multi sheet. Kita bikin single sheet aja. Di sini laporan penjualan .xls. Kita save. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada laporan penjualan, kita buka. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu batasin dulu untuk membuat laporan menggunakan iReport. Nah, nanti video selanjutnya kita akan menampilkan laporan ini ke dalam web menggunakan kelas PHP Jasper XML. Baiklah, demikian tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih.